أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والاستقامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسول الله على نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya mari kita saling mengingatkan agar kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tetap untuk saling mengingatkan agar tetap berikhtiar, berusaha dalam memutus mata rantai COVID-19 yang masih membelenggu kita dengan menerapkan protokol kesehatan. Itu bentuk ikhtiar kita sebagai manusia. Selanjutnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi kita, menjaga kita, menganugerahkan kepada kita kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa optimal dalam melaksanakan amal ibadah, mencari bekal kebaikan di dalam kehidupan di dunia ini. Insyaallah Allah menggolongkan kita sebagai hambanya yang bahagia di dunia ini dan bahagia kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini hanyalah sebentar. Dunia ini hanya tempat persinggahan. Berarti sifatnya adalah sementara. Tujuan hakiki kehidupan kita adalah akhirat. Itu adalah kehidupan yang kekal abadi. Namun hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dunia ini adalah mazru'ah buat kita, ladang buat kita untuk menggapai kebahagiaan di negeri akhirat.
Berarti dunia ini merupakan instrumen buat kita dalam menggapai cita-cita kita bahagia di negeri yang kekal abadi kelak di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 77, Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah berfirman, dan carilah terhadap apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu kebahagiaan di negeri akhirat. Ini berarti raihlah kebahagiaan di akhirat melalui apa yang telah Allah beri kepada kita lewat amanah yang Allah titipkan di dunia ini. Atakallahu. Ini maknanya berarti apa yang Allah berikan kepada kita di dunia ini itu sebagai instrumen untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Kita bahagia Allah anugerahkan umur yang panjang. Umur yang panjang itu alat buat kita menggapai kebahagiaan di negeri akhirat. Maka umur yang panjang itu kita gunakan untuk beramal soleh, melakukan kebaikan. Kita bahagia Allah anugerahkan harta, Allah titip kepada kita banyak harta. Harta itu menjadi instrumen buat kita untuk membantu orang lain, menebar kepedulian terhadap sesama. Harta itu akan menjadi instrumen buat kita meraih kebahagiaan kelak di akhirat nanti. Kita bahagia Allah anugerahkan jabatan, Allah amanahkan kekuasaan. Maka jabatan atau kekuasaan itu harus menjadi instrumen buat kita meraih kebahagiaan kelak di akhirat nanti. Ini maknanya berarti memang dunia ini jadi alat buat kita meraih kebahagiaan. Maka apa yang harus kita lakukan hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah? Di tengah hiruk pikuk dunia hari ini, di tengah kita hidup di era atau zaman yang penuh dengan berbagai macam fitnah saat sekarang ini, di mana kita hidup banyak orang yang menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkannya pada saat sekarang ini. Di tengah kehidupan yang carut marut, yang senantiasa penuh dengan kedengkian, di tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan dan rintangan saat sekarang ini, bekal apa yang harus kita kuatkan agar kita bahagia di dunia ini, terutama bahagia kelak di akhirat nanti, agar kita mampu menjadikan apa yang Allah amanahkan di dunia ini kita jadikan sebagai instrumen untuk bahagia kelak di akhirat nanti. Jangan sampai umur yang Allah anugerahkan kepada kita justru menjadikan malapetaka buat hidup kita nanti. Jangan sampai harta yang Allah titip justru memasukkan kita di dalam nerakanya Allah nanti. Jangan sampai jabatan kekuasaan yang kita sandang membelenggu kita lalu membuat Allah mengazab kita nanti. Modal yang paling utama adalah
kuatkanlah ketakwaan dalam diri, menjadi insan yang bertakwa, manusia yang bertakwa. Di dalam Al-Quran Al-Karim surah Ali Imran ayat 102 Allah menegaskan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya. Berarti modal utama kita adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan bisa membuat kita menjadikan dunia ini instrumen untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Bukan berarti kita lupa terhadap dunia ini, bukan. Tidak sepenuhnya ketika ada yang mengatakan kita tidak akan membawa dunia ini, tidak sepenuhnya benar. Juga tidak sepenuhnya salah, tergantung perspektif kita melihatnya. Justru kita juga bisa mengatakan kita akan bawa dunia ini ketika kita maknakan bahwa dunia itu jadi instrumen. Kita akan bawa harta kita kelak di akhirat nanti. Ketika harta kita jadi instrumen buat kita bahagia di akhirat. Kita akan bawa jabatan kekuasaan kita nanti. Ketika kita gunakan jabatan kekuasaan kita untuk meraih kebahagiaan kelak di akhirat. Berarti apa yang kita miliki di dunia ini akan kita bawa. Ketika kita menjadikannya sebagai instrumen untuk meraih kebahagiaan itu, sehingga kita akan jauh dari azab kubur, sehingga ketika kita berada di alam barzah, di alam kubur, surga bagaikan taman surga. Jadi orang-orang yang seperti ini, dia akan berdoa kepada Allah, doa ya Allah, seandainya pun engkau tidak kiamatkan dunia ini, cukuplah bagi kami untuk seperti keadaan ini. Karena apa? Karena ketika dia berada di alam kubur, bagaikan taman-taman surga, raudhah fil jannah, taman-taman di dalam surga. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka kita ini yang kita idam-idamkan. Modalnya adalah iman dan takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kata baginda Nabi ada 3 unsurnya ini yang disebut dengan bertakwa dengan sebenarnya. Yang pertama kata baginda Rasulullah, ayyuta'a fala yu'sa. Kalau ingin kita menjadi iman dan takwa tertanam dengan kokoh dalam jiwa kita, taat kepada Allah, jangan berbuat maksiat. Yang kedua, ayyuskara fala yukfara. Syukur nikmat, jangan kufur terhadap nikmat Allah. Dan yang ketiga, ayyuzkara fala yunsa. Selalu ingat Allah, jangan pernah melupakannya barang sedetik pun. Kalau ini bisa kita lakukan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bercita-citalah kita akan husnul khotimah. Kalau ini kita lakukan, bercita-citalah kubur kita bagaikan taman surga. Bercita-citalah kelak di akhirat Allah masukkan kita di dalam surganya. Kalau ini kita lakukan. Tapi kalau kita tidak pernah melakukan ini, jangan pernah bermimpi kita akan mati dalam keadaan baca Al-Quran. Kalau selama hidup di dunia ini kita lebih banyak main game, kita lebih banyak sibuk dengan gadget kita daripada membaca Al-Quran. Jangan pernah bermimpi kita akan mati saat kita melaksanakan sholat sunat tahajud. Selama hidup kita di sepertiga malam kita tidak pernah bangun. Kita hanya mendengkur. Tidur kita sampai matahari terbit. Jangan pernah bermimpi kita akan mati di saat kita memberi bersedekah. Sementara ketika hidup kita diamanahkan harta, kita bakhil, kita kikir.
Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya ada pelihara keberislamanmu itu. Hafizu 'alal Islam litamutu alaih. Pelihara keberislaman kita karena kita akan menemui ajal kita sesuai dengan apa yang kita dawamkan dalam kehidupan ini. Bercita-citalah hadirin, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita manakala iman dan takwa itu tertancap dengan kokoh dalam jiwa kita. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Semoga kita bisa menghadapi berbagai macam problem kehidupan ini di dunia ini dengan senantiasa melandaskan iman dan takwa dalam kehidupan ini. Insyaallah Allah akan memberikan kita kemudahan, istiqomah, kita akan diberikan hidayah, dan kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Dan ketika kita di alam barzah, kubur kita bagaikan taman surga, dan Allah akan masukkan kita dalam surganya bersama dengan orang yang beriman dan bertakwa, bersama baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.